Kembali lagi di channel Jago Listrik. Pasti teman-teman sempat bingung input MCB itu dari atas atau dari bawah. Nah, fakta di lapangan ada yang memasangnya dari atas dan ada yang memasangnya dari bawah. Jadi yang mana yang benar teman-teman? Nah, kalau kita lihat dari dekat, pada setiap MCB ada simbol input outputnya. Angka 1 itu input dan angka 2 itu output. Semua pabrikan sepakat input selalu di atas dan output selalu di bawah. Nah, pada dasarnya prinsip kerja MCB seperti ini. Apabila kita naikkan tuas ke atas, maka MCB akan menghubungkan kedua kutubnya, yang atas dan yang bawah, sehingga beban menyala. Apabila terjadi short circuit antara dua kabel pasar dan netral, maka MCB akan otomatis ngetrip atau tuasnya menjadi off. Dan apabila terjadi beban lebih, arus yang mengalir pada kabel yang melewati MCB melebihi dari ampere MCB-nya, maka MCB juga akan ngetrip, otomatis akan off. Lalu mengapa faktanya masih banyak orang yang memasang kabel input melewati bawah MCB? Nah, menurut PUIL 2011 edisi 2016, MCB input atau masukannya bisa dipasang dari atas ataupun dari bawah. Nah, ini terlihat pada kutipan pada PUIL 2011 edisi 2016, MCB di mana kabel dapat masuk dari arah atas maupun bawah. Berarti bisa dari atas atau bawah. Nah, berbeda dengan RCCB atau ILCB. RCCB atau ILCB atau RCBO itu inputnya harus dari atas. Nah, kita lihat lagi gambar yang ada di PUIL. Nah, kita lihat gambar pertama di sini ada MCB ya. Nah, kita lihat inputnya itu dari bawah. Nah, sedangkan MCB cabangnya itu juga inputnya dari bawah. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Nah, di sini RCBO atau ELCB atau RCCB inputnya harus dari atas ya, teman-teman. Nah, berbeda dengan MCB cabangnya, inputnya dari bawah dan outputnya ke atas. Nah, jadi menurut pengalaman saya dan rekan-rekan teknisi listrik lainnya, kabel input bisa kita pasang dari atas ataupun dari bawah. Nah, misalkan kabel inputnya dari atas, apabila kita naikkan tuas MCB-nya, maka arus akan mengalir dari input ke output. Nah, misalkan terjadi beban lebih atau short circuit, maka MCB akan tripping dengan otomatis. Nah, misalkan kita balik inputnya di bawah, outputnya di atas. Apabila kita naikkan tuas MCB ke atas menjadi on, maka arus tetap bisa mengalir dari bawah ke atas, dari input ke output. Apabila terjadi beban lebih atau short circuit, MCB juga akan ngetrip dengan sendirinya. Jadi intinya, maupun inputnya dari atas atau dari bawah, MCB tetap bisa bekerja secara optimal, teman-teman. Nah, lalu pada saat kapan MCB inputnya dipasang di atas dan pada saat kapan MCB inputnya dipasang di bawah? Nah, input MCB dipasang di atas biasanya diaplikasikan pada rangkaian kontrol, di mana pada rangkaian kontrol harus memperhatikan input outputnya. Semua input pada rangkaian kontrol harus melewati bagian atas komponen dan output harus dari bawah. Hal itu dilakukan agar memudahkan troubleshoot apabila terjadi kesalahan dalam merangkai rangkaian kontrol. Nah, input MCB dari bawah biasanya diaplikasikan pada instalasi listrik penerangan, di mana semua komponen penerangan yaitu lampu berada di bagian atas rumah, sehingga untuk memudahkan pemasangan dan sesuai estetika, maka output diambil dari atas karena arah bebannya di atas dan input diambil dari bawah. Oke, begitulah penjelasan input MCB dari atas atau dari bawah. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah.